Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sayyid Hawa dalam Tazkiyatun Nafs. Yang pertama kemarin adalah al-ghadab, marah. Yang kedua kemudian hasad. Dan hari ini memasuki yang ketiga, di antara pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita itu adalah tamak. Secara bahasa, tamak artinya al-hirsu, yaitu rakus. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96, Allah bersabda, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayy. Kamu akan menemukan di dunia ini manusia-manusia yang rakus terhadap kehidupannya. Secara istilah, tamak itu adalah rakus cinta akan urusan dunia dengan berlebih-lebihan hingga dia melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia rakus, merasa kurang terhadap apa yang dimilikinya sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa dicontohkan rakus itu dengan misalkan makan. Urusan sepele ternyata mampu menjadikan pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita. Misalkan dalam ayat lain Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanlah dan minumlah yang ada di dunia ini yang halal dan yang baik, tapi ingat jangan mengikuti tipu daya setan. Dalam Al-Quran dengan kalimat khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khutoh. Khutoh itu kerangka sistematika yang tersusun rapih, itu namanya khutoh. Jadi setan itu sudah punya sistematika untuk menggoda manusia sekalipun dengan makanan. Jadi biasanya dengan makanan, apa yang kita makan awalnya kita tidak baca bismillah. Ini membaca bismillah tapi kemudian mencaci makanan. Walaupun dicaci ternyata habis juga dimakan oleh kita. Itulah rangkaian-rangkaian bagaimana setan menggoda kita. Dan diantaranya adalah kemudian kita merasa kurang dan tidak puas dengan apapun yang dimiliki kita. Itulah yang dimaksud dengan sifat tamak. Apa bahayanya tamak? Orang tamak itu biasanya tidak tenang akan hidupnya karena merasa kurang terus-menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tamak itu akan menjauhkan dirinya dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita memiliki uang 20.000. Kemudian kita diminta 5.000 untuk disedekahkan. Ketika 5.000 itunya disedekahkan, orang tamak akan merasa berpikir rugi dengan memberikan 5.000. Padahal dia masih punya 15.000. Kemudian 15.000 itu ia belikan bakso, kemudian dia makan. Padahal secara agama, milik dia itu yang 5.000 itu yang dibawa dia ke akhirat. Itu 5.000 itu yang akan menjadikan pahala bagi dia, pemberat amal baik dia. Sementara yang 15.000 dimakan habis, selesai. Nah, inilah tamak ya. Jadi orang tamak itu akan merasa rugi dengan yang sedikit, padahal itu manfaat bagi diri. Bahkan dia memikirkan sesuatu yang lebih besar, padahal kemudian yang besar itu tidak jadi apa-apa bagi dirinya. Inilah bahaya tamak. Lalu bagaimana cara menghindari tamak? Para ulama mengatakan cukup satu saja untuk menghindari tamak. Hanya mengetahui hakikat kehidupan dia di dunia dan hakikat kehidupan di akhirat. Jadi kalau dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah dan dia syukuri atas apa yang dia miliki itu, kemudian manfaatkan yang dia miliki itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada apa yang dialami hari ini, maka dia akan terhindar dari sifat tamak. Mudah-mudahan dengan materi ini kita dijauhkan dari sifat tamak, karena tamak itu salah satu pintu masuknya setan ke dalam diri kita yang akan mengganggu dan kemudian akan merusak amal-amal kita sesuai dengan keinginan-keinginan setan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat tamak dan sifat-sifat lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijauhkan
saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.